juga yang paling berbahaya. Apa itu? 3 ta. Harta, tahta, wanita. Kecuali Pak Yono, nggak mempan digoda wanita. Walaupun yang goda Dewi Persik ya. Subhanallah. Istrinya Pak Yono mana ya? Oh, kata istrinya, ya iyalah. Pelototin aja langsung mengkeret tuh kan. Langsung mengkeret di pelototin. Allahu Akbar. Harta, tahta, wanita. Kelemahan mendasar ibu-ibu itu di harta. Kelemahan mendasar ibu-ibu. Makanya wanita itu, Bu, kadang-kadang dirayu aja nggak mempan. Perempuan kan kalau sudah ngambek, tidur di kamar, tengkurap kan, Bu ya. Itu baliknya susah yuk. Ditarik makin ke apa, badannya langsung ngeres ya, Bu. Ditarik nggak bisa, dibalik paksa nggak bisa. Tapi ada kelemahannya Pak Yono, tak ajarin. Kalau Bu Yono kayak gitu, kekur pokoknya tengkurap di tempat tidur, dia ajak melumah nggak mau. Umpama ya, Bu ya. Maka beber Pak, uang yang merah itu 50 lembar. Beber di kasur. Yakin Bu Yono langsung yakin dah. Karena itulah kelemahan wanita sebetulnya. Masalah harta itu. Kadang-kadang wanita disakiti dalam bentuk apapun masih tahan. Tapi kalau nggak diempanin makan nggak tahan. Itu kelemahan mendasar sebetulnya. Makanya kalau kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangannya panjang ke depan. Kalau wanita itu nyamping, Bu. Kalau laki-laki ke depan, makanya masuk akal. Saya waktu belajar mobil, ngebut saya berani. Tapi kalau jalurnya padat macet, saya takut betul. Takut nyerempet. Karena apa? Laki-laki itu pandangan ke kanan kirinya itu terbatas. Tapi istri saya waktu saya ajarin nyetir, saya herannya dia di jalan rame itu berani. Nggak kayak saya, kok beda ya. Tapi kalau ngebut dia takut. Karena wanita itu pandangan ke depannya terbatas, tapi ke sampingnya lebih sensitif. Makanya ibu-ibu tahu betul kalau temannya udah nambah cincin lagi. Tahu betul walaupun nggak ngeliat. Tahu betul, bener Bu. Cincinnya udah 2 ya. Ini bukan ngeledek, beneran ya Bu ya. Cincinnya sudah 2 tahu itu. Atau gelangnya, kok gelangnya udah makin gede, tahu betul ukurannya. Makanya ibu-ibu punya kecenderungan kalau pengajian itu ingin selalu ganti baju kan. Karena diri kawannya, kok bajunya kemarin sih nggak diganti, takut sedemikian rupa. Oh, laki-laki nggak penting ganti baju, asal nggak apek aja pokoknya. Kalau masih enak dipakai, semprot minyak wangi, kelar sudahan. Wanita tuh begitu, ngelirik Bu. Makanya wanita tuh cenderung panasan. Tetangga ganti kursi tahu betul ya. Makanya lakinya yang dikompor sama dia. Apa kata laki, kata bininya, Pak, tetangga ganti kursi loh Pak. Bapak kapan? Suami kan mikirnya ke depan Bu. Nanti ntar lagi bayar daftar ulang. Nanti gimana, sabar. Pikirnya ke depan namanya suami itu. Pak, tetangga ganti motor loh Pak. Papa kapan? Pak, tetangga ganti mobil. Papa kapan? Terus manasin suami. Pak, tetangga ganti istri. Papa kapan? Kalau itu mah mau Pak Yono kali. Pak Yono lagi, Pak Yono nemenin saya soalnya. Jadi pikirannya sedemikian rupa, selalu nyamping ya Bu. Itu lumrahnya wanita sedemikian rupa. Masrul hadirin rahimakumullah, tapi itu ujian. Ukuran kaya itu sebetulnya bukan materi. Laisa lagina an katratil arab. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Walakinni lagina ghanan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Betul tidak kira-kira? Bukan perhiasan. Walaupun wanita itu kodrati ya Bu, suka perhiasan. Itu kodrat, takdir dari sononya. Jadi laki-laki tidak boleh seolah-olah protes sama istri, kok minta beliin perhiasan. Sudah sejak zaman ibunda kita Hawa dan ibunda kita yang berikutnya sampai akhir zaman, yang namanya wanita memang suka perhiasan, suka emas. Ada nggak ibu-ibu yang nggak suka emas? Adalah, mas kawin lagi. Ada perempuan yang nggak suka emas. Perempuan mau mati,
Makanya kalau ada duitnya, belikan istri emas. Sekilo nggak apa-apa. Emasnya itu kalau ada, karena itu kodrat perempuan. Tapi saya perlu ingin tegaskan sama ibu-ibu, ukuran orang kaya itu bukan perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasang cincin semua? Enggak juga kan? Apa orang kaya itu pakai gelang sampai siku? Kalau pengajian begini ecak bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Bukan juga. Apa orang kaya itu pakai kalung gede gitu, Bu? Liontennya segede pentolan bakso setan itu nah. Atau segede palak bayi? Bukan juga. Orang kaya itu di sini, di hatinya. Mudah-mudahan ibu-ibu kaya hati semua. Allahumma amin. Karena begini ibu-ibu, kita nggak munafik lah, nggak suka hidup susah, betul nggak Bu? Nggak susah kan minta-minta, kesusahan, banyak utang ya Bu ya. Nagih orang sambil nendang pintu, nggak suka lah. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, kaya lebih baik kalau memang kita mampu. Allahumma amin. Tapi ukuran kaya jangan ke situ. Kaya yang sebenarnya adalah kepuasan batin kita. Kepuasan batin kita itu tergantung syukurnya kita. Kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan dikayakan. Bukan kaya yang membuat engkau bersyukur, kata orang bijak. Tapi bersyukurlah yang menjadikan engkau kaya. Bukan bahagia yang membuat engkau bersyukur. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia. Tapi bahagialah yang membuat engkau bersyukur. Ulang lagi, ulang. Bukan kaya yang membuat engkau bahagia. Tapi bahagialah yang membuat engkau berasa kaya. Setuju nggak kira-kira? Makan itu kan bukan soal lauknya ya Bu, tapi soal apa yang kita rasa. Betul nggak kira-kira? Ada orang makan enak tapi nggak nikmat kan? Yang paling enak itu makan enak terus nikmat. Itu yang terpenting dalam hidup ini. Ini saya sampaikan sama ibu-ibu karena sejatinya kebahagiaan bapak-bapak itu di istri yang solihah, istri yang bersyukur. Saya sama Pak Yono mau curhat lah sama ibu-ibu ini. Tolong dengerin ya Bu ya. Senang loh Bu kalau punya istri bersyukur itu. Saya ini kan lama nggak punya anak ya Bu. Sekarang anak saya sudah 5 tahun hampir. Nih istri saya sudah hamil 5 bulan. Kata dokter kemarin kemungkinan anaknya cewek. Waduh, mudah-mudahan cantik ya Bu ya. Solehah yang penting. Anak pertama lanang, anak kedua itu udah sepasang ini. Tapi 2 nggak cukup, udah 4 lah minimal ya. Harus banyak keturunan ya. Mudah-mudahan sehat kandungannya ya Bu ya. Sehat dan tidak ada halangan sampai bersalin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi rasanya begitu. Lama nggak punya anak itu beda. Begitu punya anak ya Bu, anak sudah bisa minta beliin mainan. Anak saya yang pertama Sakif Rofiqul A'la itu, kalau saya berangkat ceramah minta beliin mainan. Mudah nipu anak kecil Bu. Beliin mainan 10.000 udah seneng dia. Bawa ke rumah mainan 10.000 jingkrak dia. Makasih ya Bi, langsung cium tangan. Gembiranya Bu ketika anak jingkrak mengucap terima kasih. Nah kira-kira ibu-ibu bisa nggak kalau dikasih duit suami jingkrak? Bisa nggak? Ya biar gitu dah. Ini buat ngajarin istri saya juga ya. Iyalah, ini dikasih kadang masih cemberut kurang. Anak saya dikasih mainan 10.000 jingkrak loh Bu. Ibu-ibu kayak gitu dulu ngomong kurangnya belakangan. Yang penting makasih ya Bi, makasih ya Pak, makasih ya Pak, makasih ya. Cium tangannya, emak, cedok. Habis itu tambah Pak. Gembirakan dulu dia, ini mau boro-boro udah monyong duluan. Semua suami itu sama lah Bu, nggak saya, nggak Pak Yono, nggak yang lain itu pengen melihat istrinya tampak sumringah, gembira, bersyukur. Semua suami sama. Dia kerja keras banting tulang, anggap kuli bangunan ya Bu. Kerja Senin gajian Sabtu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kaki dekil sama daki semen ya Bu. Tangannya juga udah lebar-lebar aja ya Bu ya, bekas ngaduk semen itu. Lelah suami itu hilang begitu gajian Sabtu ngasih istri duit. Sampai gusi-gusinya kelihatan semua senyumnya. Saking gembiranya istri. Begitu suami lihat yang kayak gitu bangga Bu.
Hilang rasa capek seminggu itu, walaupun suami cuman kebagian rokok sebungkus, semuanya bini semua yang ngantongin, laki cuma dapat segitu. Itu semua rasa semua laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki, maaf ya ibu-ibu, kalau dia panggil siapa emak ya, apa mama atau mami, emak aja lah umpamanya. Maaf ya gara-gara nikah sama saya kamu melarat. Orang punya motor, kita cuma punya sepeda, boro-boro punya mobil. Kalau istri soleha kan nggak apa-apa, saya bangga punya suami kayak papa, pria sejati yang setia, nggak pernah gengsi, demi anak-anak papa berjuang. Nggak apa-apa kita cuma punya sepeda, yang penting anak-anak sekolah pak, yang penting kita ngasih ilmu. Bu ngerodok lakinya bu, yakin dah nangis, saya bangga punya papa ini adalah pahlawan rumah tangga. Anak-anak juga bangga sama papa. Saya besar ya kayak gitu. Ngaku ya bu. Coba kalau dibalik, iya sial gua punya laki kayak lo. Coba dulu saya menerima lamaran Pak Yono. Udah mulai ngebanding-bandingin bu, ngebanding-bandingin. Ibu-ibu kalau dibandingin sama mantan pacar suami sakit nggak? Sakit lah. Nggak enak dibanding-bandingkan itu. Nah itu yang saya sebut dengan kaya itu begitu. Rasa syukur yang sungguh luar biasa. Rasa syukur yang tiada taranya. Walaupun memang ujian manusia itu di harta. Makanya ya bi'mu dinahu bi'aradib minad dunya. Di akhir zaman ini banyak orang yang menjual agamanya hanya demi perhiasan dunia. Mayu balir rajul min aina asabal mal min halalin au haramin. Tak peduli seseorang dari mana dia mendapatkan harta, entah dari yang halal atau dari yang haram. Halal, haram, hantam semua. Tapi yang jelas saya perlu ingatkan, kalau standar hidup kita harta, enggak akan pernah ada puasnya. Betul nggak bu? Sekarang kita kaya, besok lebih banyak yang lebih kaya dari kita, betul? Sekarang rumah kita paling besar di sini, besok lebih banyak yang lebih besar lagi rumahnya. Nggak ada cukupnya. Manusia akan selalu merasa kurang kalau standar hidupnya adalah harta. Yang kedua sekarang, tahta. Apa itu tahta? Kedudukan. Yang namanya manusia itu nggak kurang, nggak pernah ada cukup bu. Udah dari lurah pengen jadi camat, udah jadi camat pengen jadi wali kota. Udah jadi wali kota pengen jadi gubernur, sudah jadi gubernur pengen jadi presiden. Saya kadang mikir sama pejabat tuh kok sengsara sendiri sih, nggak puas-puasnya. Udah dia yang jadi pengen anaknya, ya. Udah anaknya yang jadi pengen bininya, nggak ada puas-puasnya. Kadang mohon maaf ya bu, mohon maaf betul. Saya ini kita nggak ngeritik orang ya, karena kita juga belum tentu baik kan. Tapi jadikan teladan, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngeraba hati orang. Dulu Pak SBY sudah jadi presiden 2 periode, pengen anaknya diangkat jadi presiden juga. Kayaknya kecewa ketika anaknya belum jadi apa-apa. Padahal udah jadi presiden itu sudah luar biasa kan? Sudah luar biasa. Sekarang Pak Jokowi pengen anaknya jadi wali kota kan? Seandainya anaknya nggak jadi mungkin dia kecewa. Tapi mudah-mudahan lah Pak Jokowi sama Pak SBY nggak kecewa. Allahumma amin. Manusia tidak ada puasnya. Padahal begini saya kasih tahu buat semuanya, termasuk diri saya, semakin lama orang berkuasa, semakin besar peluangnya untuk berbuat dosa. Kita lihat bu, ketika Pak Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup, dia terpeleset, akhirnya dia jatuh. Pak Soeharto 32 tahun dia jadi presiden, nggak mau turun-turun, akhirnya dijatuhkan. Semakin banyak masalah. Di Banten, karena keluarganya semua yang ingin jadi penguasa, akhirnya masuk penjara. Di Bangkalan, itu Kiai Pak Fuad Amin, semua yang ingin dijadikan penguasa adalah keluarganya, akhirnya masuk penjara. Karena apa? Makin lama berkuasa makin banyak dosa, makin dalam. Makanya kalau menurut saya sudahlah, udah dikasih kesempatan sudah, habis itu gantian sama yang lain. Ini saya ini apaan ini bu ya? Subhanallah, ini himbauan. Kalau andai kata ibu-ibu nanti ada suaminya udah lapah jadi camat 2 periode, jadilah. Habis ini kita syukuri apa yang ada. Saya tanya sama kepala dinas, Pak, kata saya mau jadi pejabat apa habis ini? Cukup lah Ustaz.
Jadi kepala dinas sudah hebat, syukurin yang ada. Kalau mau ngejar lebih tinggi lagi saya harus korupsi, kata dia. Ya kalau selamat, kalau masuk penjara karena KPK malu anak keturunan. Subhanallah, sedemikian rupa manusia kalau bicara tentang tahta kedudukan tidak akan pernah ada puasnya. Walaupun sebetulnya dia sudah lebih baik daripada orang lain. Ya ambil contoh, orang jadi presiden kan sudah lebih baik ya Bu ya. Jadi semua ratusan juta orang Indonesia ini dia jadi presiden. Ketika dia bersyukur dia akan puas. Tapi kalau dia kurang, nggak akan pernah ada cukupnya. Yang dipikir manusia adalah melanggengkan kekuasaan. Baik, yang berikutnya yang ketiga, terakhir ini. Ujian terberat pada diri manusia itu adalah wanita. Kita nih Pak Yono, mesti ceramahnya buat bapak-bapak ini ya Bu ya. Ujian akan wanita, itu yang terberat. Makanya saya setujulah dengan cerita orang itu. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Betul nggak Bu? Kalau laki-laki itu istiqomah, bahasa Arabnya. Konsisten bahasa orang sekarangnya. Tapi kalau perempuan itu pelin-pelan, berubah-ubah. Saya ambil contoh perempuan Bu. Kalau umurnya masih 17-20 tahun, yang dilihat dari laki-laki itu yang tampan. Makanya wajar kalau ibu-ibu punya anak gadis remaja koleksinya foto artis Korea. Limino misalnya. Limino apa Limino Bu? Lemino, Leyono ya Bu. Leminho ya. Pasti begitu. Yang ganteng-ganteng aja apa? Lelaki cantik. Jadi kalau bisa mulus mukanya itu. Makanya kalau model Indonesia itu Aliando Sari, Rasa, Feral gitu. Nah, itu wajar sudah wayahnya anak remaja. Jadi kalau Pak Yono punya anak remaja gadis terus nempelin foto artis begitu nggak usah dimarah. Umurnya memang begitu. 17-20 tahun itu yang dilihat tampannya. Tapi perempuan begitu umur 25-30 berubah Bu. Yang dilihat dari laki-laki bukan tampan tapi mapan. Nggak penting tampan, yang penting mapan. Mau hidungnya pesek kayak Sule nggak apa-apa. Yang penting mapan. Makanya Sule walaupun kayak gitu ya Bu, ditinggal sama si Lina. Sule masih banyak rebutan orang tukul arwana itu loh. Karena dia mapan, nggak masalah tukul kayak lele misalnya. Yang penting dia mapan. Perempuan itu memang begitu. Begitu umur 40, apa perempuan tetap berubah. Begitu umur 40 yang diharapkan dari suaminya bukan mapan saja, tapi kalau bisa suaminya ada jabatan. Kan keren kalau suami punya jabatan. Nggak kayak ketua RT kan. Ketua RT itu jabatan loh. Begitu ada acara lingkungan apa kata pembawa acara MC-nya, yang kami hormati Bapak Ketua RT. Kata bininya, laki gua itu. Mana Bu RT mana? Oh Bu RT ini, Allahu Akbar. Laki gua. Itu jabatan prestis Bu. Makanya wajar orang di kantor punya jabatan tinggi, bergaji, masih mau jadi RT di lingkungan. Karena apa? Prestisnya ada, dituakan orang, dihormati. Nah umur 40 perempuan memang begitu, pengen suami itu berguna, prestis. Apalagi punya suami ustaz. Istri saya di dalam ya, lagi pipis dianya, maklum orang hamil beser ya. Jadi jabatan. Apa berhenti sampai di situ? Perempuan berubah. Begitu umur 50 tahun, yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan, tapi kesetiaan. Karena ibu-ibu sudah merasa tua, sudah merasa menopause. Ngapa Bu kesetiaan? Iya Ustadz, repot punya laki kanji. Udah nggak setia, ngelus udah jarang ya Bu. Istri manja malah kena gentak. Manja pengen dielus kan malah digentaknya. Waduh banyak yang pengalaman ini, banyak yang pengalaman. Ini bikin merana kan. Karena suami sudah berbagi hati. Akhirnya nangis curhat sama saya, Ustaz. Saya suami nggak mapan nggak apa-apa, nggak tampan nggak apa-apa, nggak punya jabatan nggak apa-apa, yang penting setia. Umur 50. Apa ibu-ibu berhenti sampai di situ? Berubah lagi. Begitu umur 60 tahun yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan tapi kesehatan. Loh kok kesehatan Bu? Iya Ustaz, repot ngurus laki, stroke, bengek. Kan
ada ya Bu, udah stroke bengek, kena prostat bocor ke lem, jalannya susah, kerjaannya marah terus lagi, telat ngambil anduk marah, telat bikin kopi marah, telat ngambilin teh marah, sampai istrinya ngebatin kapan matinya orang satunya. Artinya ibu-ibu, apa kata ibu-ibu? Lebih baik punya suami ganjen, panji nggak apa-apa, yang penting sehat. Perempuan tuh begitu Bu, perempuan selalu berubah, tapi beda sama laki-laki. Laki-laki mungkin Pak Yono lah ya, anggap aja Pak Yono lah ya. Laki-laki itu istiqomah, umur 17-20 tahun yang dilihat cantik bening, umur 30-40 tahun yang dilihat cantik bening, umur 50 tahun 60 tahun yang dilihat cantik bening, walaupun udah kakek-kakek gigi aja udah habis Bu. Tapi kalau ngelihat orang bening, cucu siapa ini? Masih. Aduh. Baru kapok deh kalau sudah kenal diabetes ya Bu ya. Baru kapok tuh. Itu laki-laki. Makanya ada kakek-kakek di kampung saya Batu Raja Bu, umur 80. Istrinya si nenek meninggal duluan. Belum nyampe 40 hari si nenek dikubur, si kakek demam menggigil. Sama anak-anak diurus, bak nak pecel, enggak katanya. Enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate, enggak mau. Allahu Akbar. Bak nak kawin lagi, saking aunya. Tuh laki-laki Bu. Makanya laki-laki itu kaya dulu baru nakal. Makanya itulah repot kalau laki-laki udah kaya, giliran nakal. Kalau perempuan nakal dulu baru kaya. Ibu-ibu nggak nakalan Bu, solehah semua. Baik ibu-ibu rahimakumullah, terakhir jangan lama-lama lah ceramah. Terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya ibu-ibu ngerajin ngaji karena ingin belajar jadi istri solihah. Hidup ini nggak muluk-muluk lah Bu. Yang penting jadi istri solihah saja. Insya Allah. Karena begini, almar'atu solihatu khairum min alfi rajulin ghairu solih. Wanita solihah itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak solih.